memulai bubu.com pada tahun 96 dan waktu itu bubu.com kita mulai sebagai web design company. Jadi kita mendesain website atau situs untuk perusahaan-perusahaan. Awalnya sih itu karena mungkin saya jatuh cinta sama yang namanya internet. 96 waktu itu orang belum tahu internet itu apa dan mungkin orang juga belum tahu website itu apa. Jadi waktu saya ngambil X2, waktu saya ngambil MBA itu karena saya kerja di sebuah computer lab, saya banyak belajar yang namanya internet. Saya juga belajar secara otodidak bagaimana mendesain sebuah website. Nah mungkin dari situ saya jatuh cinta dengan namanya internet karena saya melihat ini media yang cukup fenomenal ya. Dan saya yakin, saya punya keyakinan bahwa ini media nggak akan menjadi sesuatu yang kecil, malah menjadi akan besar sekali dan bisa mengalahkan media-media lain. Jadi pada tahun 95 sebenarnya saya udah tahu, saya punya keyakinan bahwa internet itu akan besar sekali. Ya itu waktu saya pertama kali membuka website di internet, saya tuh sampai takjub karena kok bisa ya orang melihat sebuah website ya atau situs yang dimana negara lain, misalnya saya minta teman saya misalnya lagi di negara lain, di Jerman atau di mana, tolong lihat website ini, dia bisa melihat sesuatu yang sama dengan saya. Dan itu waktu itu saya rasa nggak ada media yang bisa melakukan hal tersebut ya. Jadi saya bilang itu sangat-sangat fenomenal dan saya yakin ini adalah menjadi media yang sangat besar sekali ke depannya. Waktu itu tidak ada permodalan, tidak ada, sebenarnya saya tidak punya mentor. Karena memang internet itu bisnis baru waktu itu untuk di mana saya, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Amerika, di Eropa, semua adalah sebuah bisnis baru. Saya suka mendesain. Jadi awalnya sih dari situ karena kalau mendesain situs atau website itu ya kita hubungannya tetap dengan desain karena saya dasarnya arsitek kan. Waktu itu saya sempat kerja dulu sebelum bikin perusahaannya, saya kerja untuk orang dulu di konsultan manajemen. Saya kerja, tapi setiap saya pulang kantor saya akan lari ke komputer saya. Waktu itu saya pakai Macintosh namanya, bukan Apple. Waktu itu belum namanya bukan Apple. Macintosh, dan itu saya cepet bisa sampai jam 2, jam 3 pagi membuat website gitu atau membuat situs. Kan itu namanya ya, itu jadi jatuh cinta kan, jadi passion ya. Karena setiap pulang kantor tuh saya langsung buru-buru di depan komputer. Kendala ada hampir ditemuin dari setiap angle ya, karena kita sulit banget untuk merekrut orang karena belum ada terlalu banyak orang yang bisa melakukan programming untuk website. Mungkin mencari klien juga tidak mudah karena orang mungkin belum paham apa itu internet, apa itu website. Jadi kendalanya sih hampir dari semua titik ya, karena yang kita lakukan akhirnya adalah melakukan edukasi. Jadi saya kalau ketemu klien saya harus menjelaskan internet itu apa. Habis menjelaskan internet, saya harus menjelaskan website itu apa. Dan belum tentu mereka ngerasa mereka butuh. Karena belum zamannya kan waktu itu. Cuman ya itu karena saya punya keyakinan yang besar banget. Dan saya yakin ini nggak akan booming someday. Akhirnya saya meninggalkan kerjaan saya yang lama. Dan saya 100% terjun di bubu.com. Kita memulai bisnis, kita memang sudah punya niat dan sudah punya tekad ya. Kalau misalnya kita harus mulai dari nol ya kita mulai dari nol. Itu yang saya lakukan. Mungkin ya memang dasarnya saya seorang wira swasta, walaupun mungkin di keluarga juga tidak ada yang berwira swasta. Bapak ibu saya bukan wira swasta, bapak saya kerja untuk di Asian Development Bank waktu itu. Kemudian saya punya 3 adik laki-laki, semuanya tidak ada yang merintis bisnis, hanya saya sendiri yang kebetulan. Ya pasti nggak mudah untuk orang tua ya, karena dia tahu berapa sulitnya gitu. Saya harus melampaui segala macam kendala untuk membesarkan bisnis bubu.com. Orang tua saya sangat suportif, bapak saya, ibu saya, dan kebetulan waktu saya mulai sih saya belum nikah. Cuman sesudah saya nikah ya suami saya juga seorang entrepreneur, seorang wira swasta, jadi dia mengerti lah apa yang dijalani dan kendala-kendalanya untuk menjadi seorang wira swasta. Persaingan pasti, yang namanya bisnis pasti ada persaingan. Cuman ya itu, kita sebagai orang bisnis yang mempunyai
bisnis yang mungkin sekarang lagi hot, semua orang pengen masuk ke bisnis yang kita jalankan, kita harus bisa melihat bagaimana kita membesarkan bisnis ini melalui kreativitas, melalui inovasi yang bisa membedakan kita dengan kompetitor. Karena saya sekarang banyak berkecimpung dengan tech startup, ya, saya punya mimpi, saya pengen melihat bahwa nanti tech startup di Indonesia itu menjadi global player. Jadi mereka bukan hanya menjadi pemain di kandangnya, tapi dia juga harus bisa menjadi player yang besar di negara-negara lain, ya layaknya perusahaan-perusahaan Amerika yang banyak sekarang mendunia. Dan saya rasa itu bisa dilakukan di negara kita karena kita mempunyai talentnya. Kita harus lebih giat aja, banyak belajar, ya. Memang mau nggak mau kita harus belajar dari tempat lain seperti Silicon Valley atau dari China, even dari India kita bisa banyak belajar. Seputar UKM, sahabat bisnis Anda.